Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan persiapan dalam menghadapi ujian madrasah di dalam mata pelajaran PAI Fikih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas P2, pertemuan kedua, yaitu mengenai sholat azan sujud sahwi. Nah, kita langsung ke dalam materi. Yang pertama, masuk ke dalam pengertian sholat. Sholat secara bahasa berarti doa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat wajib juga disebut juga dengan sholat fardu atau sholat maktubah, yang berarti sholat yang harus dikerjakan orang Islam yang telah memenuhi syarat. Nah, sholat wajib dibagi menjadi dua macam. Ada yang fardu ain, yang seluruh umat Islam yang beridentitas Islam wajib untuk menjalankannya. Dan sholat wajib fardu kifayah, yaitu apabila salah seorang telah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban yang lain. Nah, perintah kita melaksanakan sholat apa? Yaitu wa aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Kemudian syarat sah sholat, suci dari hadas dan najis, ya, suci badan kita, kemudian tempat dan pakaian harus suci dari najis. Kemudian menutup aurat laki-laki, auratnya yaitu dari pusar sampai dengan lutut. Sedangkan perempuan yaitu seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian telah masuk waktu sholat dan menghadap ke kiblat. Ini syarat sah sholat. Kemudian syarat wajib sholat yang pertama ada Islam. Jadi seseorang yang bukan Islam maka tidak diwajibkan untuk sholat. Kemudian balik, kemudian berakal, ya, berakal, tidak gila, kemudian tidak dalam keadaan tidur dan lain sebagainya. Kemudian suci, kemudian telah sampai perintah atau dakwah kepadanya dan juga terjaga. Kemudian yang membatalkan sholat, berbicara dengan sengaja ketika sedang sholat, kemudian tertawa, berhadas besar maupun kecil, terbuka auratnya, merubah niat, membelakangi kiblat, makan dan minum, kemudian ada murtad dan meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Nah, rukun dan syarat sholat, yang pertama niat, kemudian berdiri jika mampu, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Jadi surah doa iftitah itu adalah sunnah. Kemudian ruku dan tumaknina dengan tenang dan tidak terburu-buru. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan i'tidal dan tumaknina dengan tenang dan tidak terburu-buru. Kemudian sujud 2 kali dan tumaknina. Kemudian duduk antara 2 sujud dan tumaknina. Kemudian duduk untuk tasyahud awal dan akhir dengan tumaknina. Kemudian membaca tasyahud akhir di rakaat terakhir. Membaca sholawat atas Nabi, mengucapkan salam yang pertama. Kemudian tertib. Tertib artinya berturut-turut menurut peraturan yang telah ditentukan. Jadi dari niat sampai dengan mengucapkan salam harus berturut-turut. Nah, ketentuan sholat 5 waktu. Sholat zuhur kapan waktunya? Yaitu setelah condong matahari ke barat dan pertengahan langit, dan akhir waktunya apabila bayang-bayang telah sama panjangnya dengan sesuatu, maka itu sholat zuhur. Kemudian sholat asar yaitu waktunya mulai dari habis waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Sedangkan sholat maghrib waktunya terbenamnya matahari sampai terbenamnya syafaq yang merah atau cahaya merah di kaki langit sebelah barat. Kemudian sholat isya waktunya yaitu hilangnya syafaq merah sampai terbit fajar siddiq. Nah, Rasulullah SAW kerap kali mengakhiri isya hingga sepertiga malam. Kemudian waktu subuh yaitu waktunya dari terbit fajar siddiq sampai dengan terbitnya matahari.
Nah, kemudian kita masuk ke dalam sujud syahwi. Apa itu sujud syahwi? Yaitu sujud yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad, ya. Jadi sunnah di dalam Al-Quran, di dalam sholat ada sunnah abad dan hayat. Sunnah abad adalah sunnah yang ketika ditinggalkan maka harus menggantinya dengan kunut. Sedangkan sunnah hayat adalah ketika lupa maka tidak perlu diganti dengan kunut. Jadi sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad. Nah, kekurangan rokaat atau kelebihan rokaat maupun ragu-ragu tentang jumlah rokaat dalam sholat. Sujud sahwi dapat dilaksanakan sebelum maupun sesudah sholat dengan membaca zikir dan doa yang dibaca yang sama seperti sujud dalam sholat. Sebab sujud sahwi secara lebih rinci ada 3, yaitu apabila menambah perbuatan rokaat karena lupa, apabila mengurangi salah satu rukun sholat karena lupa, apabila ragu dalam rakaat ataupun bacaan sholat. Nah, kemudian masuk ke dalam azan dan iqamah. Azan secara bahasa adalah pengumuman dan pemberitahuan, adapun secara istilah, azan adalah perkataan tertentu yang berguna untuk memberitahukan kepada umat muslim akan masuknya waktu sholat fardu. Adapun iqamah adalah penanda atau pertanda bahwa sholat berjamaah akan segera dimulai atau dilaksanakan. Nah, hukum azan dan iqamah adalah sunnah atau fardu kifayah. Kemudian ketentuan sholat berjamaah. Nah, jamaah secara bahasa yaitu kumpulan atau bersama-sama. Sedangkan menurut istilah, sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Dan salah satunya menjadi imam, sedangkan lainnya menjadi makmum. Syarat imam yang pertama yaitu orang yang lebih dalam ilmu agama, ya. Kemudian orang yang lebih fasih bacaan Al-Qur'annya dan banyak hafalannya. Kemudian orang yang lebih tua umurnya dan baik penampilannya. Kemudian orang yang berakhlak mulia, berdiri di depan makmum, berniat menjadi imam. Nah, inilah pembahasan materi fikih pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan hubungi Ustaz Ken. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.